Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Guru semuanya yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau pengimbasan terkait modul 1.4 Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Pada kesempatan ini, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang kedua, sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Yang ketiga, apakah hubungan antara pentingnya menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya. Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Yang kelima, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan saat ini di sekolah Anda? Kami jelaskan bahwa budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk eksplorasi konsep budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma, yang kedua nanti ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, yang selanjutnya yaitu ada 5 dasar kebutuhan manusia, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini terkait masalah yang saya pelajari pada saat ikuti guru penggerak, itu ada perubahan paradigma. Ya, paradigma yang kita semula masih jadul atau istilahnya old, kita berubah menjadi paradigma yang milenial. Paradigma yang sekarang kita gencar-gencarkan dalam guru penggerak adalah berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yaitu terkait bahwa kita harus menghamba pada siswa, dan pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Ya, terkait intinya filosofi Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan bahwa siswa sekolah itu adalah tempat persemaian benih-benih dari siswa kita, yang ternyata ada pandangan terkait masalah bahwa sistem tabula rasa itu sekarang sudah tidak terpakai kalau disesuaikan dengan paradigma oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Dulu yang kita peroleh setiap kita kuliah atau belajar ada teori tabula rasa, bahwa intinya adalah anak itu adalah ibaratnya adalah kertas putih. Untuk menjadi sesuatu tergantung kita nanti menulisinya atau menggambarnya atau mencoret-coretnya. Tapi berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu, anak itu sudah mempunyai potensi sejak lahir. Dan potensi itu adalah berkelihatan samar-samar. Jenengan riset, melihat potensi anak itu, dan tugas jenengan adalah Anda adalah menebalkan tadi. Oke. Jadi untuk guru penggerak ini, konsep tabula rasa sudah kurang berkembang. Kita mengembangkan dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, lanjut. Ini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tadi sudah mempunyai potensi sejak lahir, nggih. Terus tugas guru hanya menuntun agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Damsirah bahwa tugas kita adalah menuntun. Ya, guru ibarat petani dan murid ibarat biji jagung atau biji-bijian. Intinya kita yang menyemai biji jagung atau biji-bijian di misalnya di tempat yang tandus atau di tempat yang gersang tergantung kita, atau tempat yang subur tergantung kita. Sama-sama di tempat subur, kalau kita tidak sebagai guru atau sebagai petani tidak mengolah tanahnya, tidak irigasi, tidak memberikan pemupukan dan apa sebagainya yang bagian dari intensifikasi pertanian itu ya. Jadi kita nanti bagaimana? Anak tidak bisa tumbuh optimal. Jadi semua itu adalah peran dari guru nanti. Oke. Terus anak juga disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, pembelajaran yang berlangsung sebaiknya seyogianya disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Oke. Kodrat alam, misalnya anak-anak di daerah lereng pegunungan dengan di lereng daerah pantai, itu juga beda cara mengajarkannya.
Terus kodrat zamannya, anak zaman dulu dengan zaman sekarang, proses pembelajaran juga harus berbeda. Karena sekarang sudah diikuti dengan perubahan atau perkembangan perjaman-jaman dan peningkatan teknologi yang canggih, ya betul ya. Terus pembelajaran berpihak pada anak. Ya, intinya kita sebagai guru adalah menghamba pada anak. Menghamba bukan berarti kita menghamba mundur-mundur, tetapi menghamba adalah paling tidak berdiferensiasi tadi. Kita mengerti karakter anak, yang dibutuhkan anak apa, dan anak itu yang diinginkan berbeda-beda, tidak sama kebutuhannya. Ya, untuk menjadi pintar anak butuhnya berbeda-beda. Potensi anak juga beda-beda. Itu yang diharapkan seperti itu. Oke, ada perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jelas ini. Tadi sudah disampaikan, kita harus menyiapkan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Ya, untuk budaya positif sudah kita kembangkan bersama-sama, nggih. Ada kegiatan piket di pagi hari, menyambut anak dengan salam, santun, sapa, ya. Itu juga sudah diterapkan. Terus pembiasaan membaca Asmaul Husna setiap hari itu juga budaya positif. Terus apalagi pembiasaan untuk membaca surat Yasin di setiap hari Jumat juga termasuk bagian dari pembiasaan atau budaya positif. Terus disiplin biasanya dikaitkan dengan kontrol guru kepada murid. Ini disiplin juga perlu kita terapkan kepada siswa kita. Oke. Apa makna disiplin? Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda, karena belajar disiplin itu tidak harus dengan hukuman. Ya, tidak harus dengan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada diagram budaya positif. Budaya positif itu berawal dari kita membuat peraturan kelas, ya. Dari peraturan kelas kita membentuk suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas terus kita berusaha menjadikan lingkungan yang positif dan akhirnya menjadi budaya yang positif. Sebagai contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Husain, peraturan kelas itu kita sepakati bersama. Anak-anak bila terjadi seperti ini bagaimana? Anak-anak kalau terlambat bagaimana? Kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Mereka yang usul. Konsekuensinya mereka yang usul. Jadi tidak bersifat hukuman. Nah, terus semua itu nanti menjadi keyakinan kelas mereka, menjadi keyakinan anak-anak dalam kelas itu. Kemudian menjadi lingkungannya positif, yang mereka taat dengan peraturan yang mereka buat sendiri, atau keyakinan atau peraturan kelas yang mereka ciptakan sendiri, sehingga dilaksanakan sehari-hari menjadi budaya yang positif. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita menciptakan identitas gagal itu biasanya sudah kita terapkan itu adalah hukuman. Kalau identitas sukses itu berupa disiplin. Kalau disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Contoh, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, konsepnya itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di disiplin itu sesuatu harus terjadi, ada konsekuensinya. Ya, misalnya kalau tidak makan lapar itu sudah konsekuensi. Tapi kalau ini dikaitkan dengan pelanggaran, misalnya kalau tidak datang lambat bagaimana? Ada konsekuensinya. Ya, tidak mengerjakan PR konsekuensinya apa? Tidak berdasarkan langsung dihukum begini ya. Tuh. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Tetapi kalau disiplin itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka yang waktu pendek saja. Tetapi kalau restitusi nanti menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang.
dan semuanya sampai sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Karena apa? Karena hukuman kalau anak tidak takut kan tidak berjalan. Kadang kena jengkel sendiri. Ya, anak dihukum lah orang peduli, tidak peduli. Ini seperti waktu saya pernah mengalami menghukum anak tidak mengerjakan PR. Saya denda, dan dendanya itu menurut saya bagi ke semua anak itu menurut saya berat. Tetapi ada satu anak yang notabene anak orang kaya, itu setiap pagi itu langsung tiba-tiba store uang saya. Pak, denda. Kenapa? Enggak gara PR. Oh, langsung tanpa langsung begitu. Berarti kan mereka tidak takut karena ada yang diandalkan. Ya, dulu kan biar mereka takut, tujuannya kan sebenarnya takut tidak mengulangi lagi. Tapi kenyataannya ada satu anak yang seperti itu. Itu pengalaman saya waktu saya lihat di MI Al-Fatah itu seperti itu ada. Contoh penerapan keyakinan kelas. Nah ini, guru membimbing murid dalam membuat keyakinan kelas. Tadi disampaikan oleh Pak Abdullah Husain, kita membuat di tahun pelajaran pertama baru masuk itu ya, langsung kita buat kesepakatan kelas. Ya, kita tawarkan ke anak-anak bila mana kita misalnya bila mana nanti kita terlambat, bagaimana anak-anak sebaiknya kalau misalnya tidak mengerjakan PR bagaimana sebaiknya, mereka pada usulan kita tampung di papan tulis oleh mereka, terus kita sepakati. Dari usulan teman-teman kita, yang disepakati yang mana? Jadi mereka benar-benar mereka yang membuat peraturan sendiri, bukan kita yang menentukan. Oke, murid menulis dan menambahkan hal yang diharapkan tadi ya sudah saya sampaikan. Terus murid merangkum keyakinan kelas yang dijadikan sebagai kesepakatan bersama. Dirangkum. Nah, ini terus penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Tadi yang sudah disampaikan Abdul Hasan ya terkait masalah memberikan hadiah bagi yang dapat ranking 1 itu kurang efektif. Penghargaan merusak hubungan. Terus yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang terakhir, penghargaan itu sama dengan menghukum. Itu konsep. Sekarang restitusi. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Ini ada ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi 1, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Ya. Memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, bersifat tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menentukan untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan. Yang selanjutnya, restitusi adalah cara memperbaiki diri. Ya. Terus yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini ada segitiga restitusi. Ya. Untuk menyelesaikan permasalahan di situ ya, ada 3 langkah yaitu apa? Pertama, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Itu ada segitiga restitusinya. Ya. Itu konsepnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu bagian dari kalimat-kalimat untuk menyelesaikan masalah kepada anak yang melakukan kesalahan atau berbuat pelanggaran. Penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Berikut ini adalah penanganan masalah yang pernah saya lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada channel YouTube yang pada link ini. Oke, perhatikan. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Riko tahu tidak kenapa Bapak Guru memanggil Riko ke sini? Tidak tahu. Tadi saat Riko ulangan di kelas, Bapak Kurang melihat tangkap. Riko melirik dan melihat jawaban teman di sampingnya. Betul apa tidak? Betul,
itu artinya apa? Mencontek. Mencontek. Baik, sekarang Bapak mau tanya, mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya semua orang itu pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak juga pernah berbuat salah, dan Riko juga pernah berbuat salah, termasuk tadi Riko berbuat kesalahan, yaitu apa? Mencontek. Sekarang Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, tapi sekarang Bapak mau membantu Riko mengatasi permasalahannya itu, seperti tadi yang mencontek ya. Coba Riko cerita dulu deh alasan kenapa Riko sampai mencontek. Maaf Pak, tadi malam tidak belajar. Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Main game di HP. Oh, main game di HP. Betul main HP sampai malam ya? Ya Pak, sampai ketiduran. Jadi karena main game di HP, Riko tidak belajar dan akhirnya tidak bisa mengerjakan soal ulangan. Ya, jadi terus melihat jawaban temannya. Nah, Riko masih ingat nggak kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama pada awal pertemuan dulu? Masih Apa coba? nilai jujur. Nilai kejujuran. Nah, jujur itu perbuatan baik tidak? Ya baik. Jujur itu penting nggak bagi kita? Penting. Nilai kejujuran itu baik tidak bagi kita? Baik. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya sama Riko, apa yang kira-kira perlu dilakukan supaya Riko tidak menyontek lagi? Karena mencontek itu adalah perbuatan yang tidak jujur, ya. Coba kira-kira apa yang harus dilakukan? Belajar yang rajin. Terus, Mengerjakan soal semampunya. ya, mengerjakan soal semampunya. Terus apa lagi? Doa kepada Allah. Iya, berdoa kepada Allah. Sekarang Riko sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jelas ya? Jelas. Baik, sekarang kapan Riko akan memulai apa yang sudah dikatakan Riko tadi? Insya Allah mulai hari ini Pak. Alhamdulillah. Baik, mulai hari ini Riko berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dengan belajar, apalagi tadi? Mengerjakan soal semampunya. Mengerjakan soal semampunya dan Berdoa kepada Allah. ya, baik, mudah-mudahan nanti setelah ini, mulai hari ini akan dimulai kegiatan tersebut. Semoga Riko menjadi pribadi yang lebih baik kembali, jujur, jadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua. Ya, tas dulu deh. Oke, terima kasih. Sekarang Riko bisa kembali ke kelas lagi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya. Zahra tahu tidak kenapa Pak Guru panggil Zahra ke sini? Tidak tahu. Oke, tadi Zahra berangkat ke sekolah pukul berapa? Oh, lebih dari jam 7 ya. Oke. Nah, sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7. Artinya Zahra datang ke sekolah tepat waktu atau terlambat? Terlambat ya. Terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak baik ya. Perbuatan yang salah ya. Baik. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bapak. Pak Guru juga pernah terlambat menghadiri suatu acara, dan Zahra juga hari ini terlambat. Tapi di sini Pak Guru bukan mau mencari siapa yang salah. Di sini Pak Guru berusaha mau membantu
Zahra dalam mengatasi permasalahan keterlambatan Zahra datang ke sekolah tadi? Zahra pasti punya alasan kenapa datang terlambat ke sekolah. Coba cerita sama Pak Guru. Tidurnya kemalaman. Tidur kemalaman. Jam berapa tidurnya, Nak? Jam 10. Itu belajar atau ngapain? Nonton TV dan Oh, nonton TV dan main lagi main game. game di HP. Akhirnya tidurnya kemalaman. Terus bangunnya kesiangan dan terlambat datang ke sekolah. Gitu ya. Zahra masih ingat tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang pernah kita buat di masa lalu? Apa yang masih diingat? Disiplin dan tepat waktu. Zahra yakin disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita. Iya, penting. Zahra yakin nilai itu? Yakin. Baik, sekarang apa yang harus dilakukan Zahra supaya Zahra itu datang ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu dan disiplin? Tidur harus lebih awal. Tidur harus lebih awal. Terus apa lagi? Pasang alarm sebelum Pasang alarm sebelum tidur. tidur. Oke, tidur awalnya jam berapa? Jam 8. Oke, yang sebelumnya tidurnya jam 10 ya, malaman. Sekarang diubah menjadi jam 8. Oke, terus apa lagi? Tadi pasang alarm ya. Untuk pasang alarmnya itu untuk waktunya diatur kalau bisa sebelum sholat subuh. Jadi nanti Zahra bisa melakukan atau menunaikan ibadah sholat subuh. Zahra tahu apa yang harus dilakukan? Oke. Kapan memulainya? Oke, mulai hari ini ya. Mulai hari ini Zahra akan melakukan perubahan itu, oke, untuk menjadi yang lebih baik, menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Zahra bisa? Bisa. Bisa. Oke, tos dulu. Oke, sekarang terima kasih Zahra. Saya yakin bisa, pasti bisa. Dan Zahra sekarang boleh kembali ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah kita tonton bersama tayangan untuk cara menyelesaikan segitiga restitusi. Ya, pada intinya setiap anak yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran itu bukan langsung kita menghukum, tapi kita menggunakan cara atau metode segitiga restitusi dengan cara langkah-langkah seperti tadi. Ya, sehingga anak itu nanti menyadari kesalahan mereka dan mereka berusaha untuk mencarikan solusi atau tidak akan mengulangi kembali. Itu yang diharapkan. Ya, itu untuk penyelesaian segitiga restitusi. Dari apa yang saya sampaikan, yang saya paparkan dari awal sampai akhir, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Guru atau para peserta yang hadir pada hari ini. Ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, saran, kritik yang bisa disampaikan. Monggo. Terima kasih. Maaf, ini saya mau bertanya, apakah dalam penyelesaian di segitiga restitusi itu tadi hanya satu anak yang dipanggil? Apakah memang hanya satu anak yang melakukan kesalahan atau ada temannya? Karena di dalam video tadi yang dipanggil hanya satu anak. Apakah memang karena anak-anak itu kan kalau berbuat kesalahan ada temannya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan bagus dari Bu Damsira. Pada dasarnya begini, Bu. Itu tadi adalah contoh penyelesaian masalah. Karena memang pada saat itu contohnya yang tidak mengerjakan, yang menyontek hanya satu, yang ketahuan ada satu orang atau ada satu siswa. Jadi kita menyelesaikan masalah dengan satu siswa yang ketahuan menyontek. Ya. Dan apabila
para ibu guru di kelas mengalami yang sama kejadian, tapi yang kelihatan menyontek itu adalah mungkin kerjasama saling menyontek, berarti harus 2 orang yang dipanggil. Tapi kalau memang dia itu menyontek, melirik punya temannya, ya hanya 1 yang dipanggil untuk diberikan solusi segitiga restitusi. Ya, tuh. Mungkin bagaimana Bu Damsira? Ya. Ya, terima kasih sudah Oke, begitu ya, jelas. terima kasih. Ada yang lain, Ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan terkait segitiga restitusi dan budaya positif? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Demikian tadi pengimbasan untuk modul 1.4 budaya positif yang saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat bagi panjenengan sedaya dan bisa diterapkan di kelas masing-masing. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subadi SPDI, Kepala Sekolah SDN Sukoharjo 3, Kecamatan Wadirjaksa, Kabupaten Pati, atasan dari Bapak Sunaryo SPD MPD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Pak Sunaryo selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal yang berubah kepada murid-murid atau anak didik kami SD Sukoharjo 3. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, semangat, senang, sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah. Demikian juga dalam pembelajarannya, murid-murid lebih bertanggung jawab. Hal itu terwujud karena Pak Sunaryo bersama dengan muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakatinya, sehingga telah tercipta disiplin positif di dalam kelasnya, yang pada akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif Pak Sunaryo yang dilakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latiana SPD, guru kelas 3 SDN Sukoharjo 03 Berjasa. Teman sejawat dari Pak Sunaryo SPD MPD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Pak Sunaryo selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak hal berubah kepada murid-murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah. Demikian juga dalam belajar murid-murid lebih bertanggung jawab. Hal ini terwujud bahwa Pak Sunaryo muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati sehingga telah tercipta disiplin positif di dalam kelasnya, yang pada akhirnya bisa diwujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan perubahan positif yang Pak Sunaryo lakukan. Ini merupakan paradigma dalam dunia pendidikan, sehingga dapat kita contoh dan kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Pak Sunaryo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Karunisa, murid kelas 5 SD Sukarjo 03 Udirjaksa. Selama ini Pak Sunario telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada saya bersama teman-teman. Pak Sunario di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuri Maulida, murid kelas 5 SDN Sukoharjo 03 Wedari Jaksa. Selama ini Pak Sunario telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada saya dan teman-teman. Pak Sunario telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.